kita akan mulai belajar firman Tuhan. Segera saja kita mulai minggu yang lalu sudah mulai satu seri yang saya percaya itu sangat basic. Itu adalah pelajaran mendasar. Itu yang menentukan langkah-langkah hidup kita sebagai orang Kristen. Itu yang menentukan langkah-langkah hidup kita dalam melayani Tuhan, dalam ibadah dan dalam segala sesuatunya, yaitu kasih Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budi, kekuatanmu, saudara. Oh, itu hukum yang utama, yang pertama, saudara. Jadi itu utama, maka diutamakan, saudara. Kedua, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari dua hukum ini, saudara, terletak seluruh hukum Taurat, juga kitab-kitab Nabi. Kalau diringkas isinya, jadi itu dasar sekali, saudara. Lalu Rabu, Kamis, Jumat saya sampaikan seri untuk jelaskan lebih jelas lagi. Saudara, saya dorong untuk melihat, mendengarkannya sehingga saudara bisa tangkap. Karena saya percaya ini satu yang luar biasa. Ini dasar bagaimana kita bisa berhasil dalam kehidupan kita. Ini dasar bagaimana kita bisa jadi berkat. Hari ini kita lanjutkan sesi kedua, yaitu bahasa kasih Tuhan. Ya, tentang Tuhan. Apa artinya mengasihi itu, saudara? Khususnya tadi juga, apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, kekuatan. Itu bagaimana dipandang oleh Tuhan. Sungguh-sungguh itu mengasihi Tuhan, saudara. Saya percaya kalau kita bisa tangkap hidup kita, apa yang kita lakukan, sungguh-sungguh kita bisa mengasihi Tuhan. Yang bagi Tuhan, sungguh-sungguh kita mengasihi Dia. Bagi Tuhan itu senang karena apa yang kita lakukan, sehingga Dia akan lakukan hal yang luar biasa. Seperti Daud, cinta Tuhan, melakukan yang benar, dia menjadi orang yang dicintai Tuhan, mengalami kasih karunia luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah. Ya, saudara, sebelumnya kita akan belajar dulu 5 bahasa kasih manusia. Ada sebuah survei, saudara, yang buat survei itu, kira-kira 5 ini yang umum. Bukan hanya ini ya, saudara, tapi minimal kita punya gambaran, sehingga kita nanti punya gambaran lebih mudah bagaimana mengasihi Tuhan sesuai dengan hatinya Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan yang oleh Tuhan itu diterima, karena itu yang disukai oleh Tuhan. Ya, kalau ini manusia, yang pertama bahasa kasih atau arti kasih itu, saudara, yaitu kata-kata pujian. Yang pertama apa, saudara? Kata-kata pujian. Jadi secara umum kita betul yang pertama, kata-kata pujian itu mengasihi. Orang mencela terus, mencela terus, mencela terus. Wah, itu enggak mengasihi, saudara. Kalau mengasihi, suka memuji. Jadi kalau orang ini jenisnya, bahasa kasihnya, saudara, itu pujian. Waktu kita memberikan pujian yang tulus, wah, dia itu sangat diberkati. Itu akan jadi motivasi yang luar biasa sekali. Itu akan mendorong dia untuk langkah-langkahnya. Itu akan membangkitkan rohnya, semangatnya, dan membawa kemajuan, saudara. Kenapa? Pujian. Kalau kita perhatikan, itu salah satu yang sangat penting. Asa dengan tulus, saudara. Sekali lagi, itu salah satu yang penting sekali, saudara. Ya, ada istri kalau dipuji, wah, senang sekali gitu, saudara. Atau juga bukan hanya istri, suami dapat pujian senang sekali, saudara. Juga bukan itu saja, anak. Kalau anak kadang-kadang dicela terus, marahi terus, tegur terus, cela terus, dia merasa enggak dikasih sama orang tuanya. Tapi waktu dia dapat pujian saat memang hal yang baik, yang layak dipuji, saudara, yang terus, wah, anak itu senang. Orang tuaku, papa, mama, cinta aku gitu. Dia merasa sungguh-sungguh itu bahasa cintanya, nyatanya dia muji gitu, saudara. Maka itu bisa menjadi semangat kerja, saudara. Itu bisa membangkitkan kerja, semangat belajar, saudara. Itu bisa membangkitkan sesuatu yang luar biasa. Kalau suami istri itu bisa membangkitkan cinta satu dengan yang lain. Bahkan termasuk juga karyawan misalnya sama saja. Ya, kalau terus dicela, merasa tidak dikasih. Tapi saat
ya dia dipuji, dihargai, itu saudara. Dia merasa ya itu dikasih. Ada orang yang bahasa kasihnya seperti itu. Tergantung dipuji atau dicela. Kalau dicela terus merasa enggak dikasih. Kalau dipuji dia sudah senang. Seperti ya dapat satu dan itu luar biasa. Tadi saya dikirimi satu kesaksian atau ilustrasi. Tapi mungkin kesaksian juga. Satu hari saudara ada seorang istri datang mulai konseling gitu saudara. Dia berkata, Pak, ini suamiku tidak cinta aku gitu. Gimana Pak gitu saudara. Lalu saudara konselornya tanya lagi, loh kenapa? Apa yang dia lakukan? Sampai kau tahu yakin dia tidak cinta dengan kamu. Apa kamu dipukulin? Tidak. Apa kamu diperlakukan tidak baik? Tidak saudara. Apa dia ini dan itu? Pokok dia jawab enggak. Lalu ganti suaminya. Kenapa? Kok istrimu merasa engkau tidak mengasihi? Apa engkau mencela atau apapun? Atau ya bagaimana? Dia bilang enggak, aku tuh cinta istriku. Aku tuh sampai semua pekerjaan yang harusnya dikerjakan istri pun aku kerjakan. Supaya istriku ngerti aku cinta dia gitu saudara. Lalu konselor tanya lagi dengan istri, loh suamimu tuh luar biasa loh. Jarang loh suami yang mau mengerjakan pekerjaan istri loh. Ini sampai pekerjaan istri aja dikerjakan loh. Dia berkata, ya tapi itu enggak aku rindukan. Itu bukan aku butuhkan. Aku itu dia cerita mulai. Setiap hari itu berharap suamiku tuh muji aku. Aku sudah sampai beli pakaian yang indah gitu. Sudah rias. Jalan tuh supaya dipuji. Bertahun-tahun satu kali muji saja tidak. Katanya gitu. Karena suaminya jenis orang yang diem. Karena ada orang modern, ada orang kuno. Saudara. Ada orang suka muji, ada yang tidak. Nah ternyata karena istrinya itu bahasa kasihnya adalah pujian. Dia butuh. Kalau dia dapat itu, dia senang. Aku dicintai suami. Aku dijaga, timbul kasihnya. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Bahasa kasih yang kedua, manusia itu seringkali mau menyediakan waktu. Ya, belikan ini. Gak butuh. Aku butuh tuh dia. Mau bersama-sama gitu loh. Jangan pergi terus di rumah. Aku butuhnya ini dan itu. Macam-macam. Kalau ada waktu yang disediakan. Bisa bersama-sama. Dia merasa dia cinta. Dia mau dampingi. Dia mau korbankan waktunya. Sehingga bisa ini dan itu. Saudara. Itu karena apa? Bahasa cintanya. Yang dia artikan kalau mau korbankan waktu bersama-sama. Pernah ada ilustrasi. Ya satu kali. Ya ayahnya pulang kerja. Anaknya itu sempat tanya. Pak, kamu kerja terus ya. Oh seperti itu. Sebetulnya kalau kerja terus 1 jam itu dapat uang berapa toh. Lalu ayahnya cerita sekian lah gitu nilainya ya gitu ya. Lalu dia masuk kamar. Keluar bawa celengan. Ya ternyata dia punya uang. Misalnya 1 juta. Dia punya 500.000. Dia berkata, Pak boleh enggak aku utang dulu 500 juta. Ini uangku 500 gitu. Ini uangku ya enggak cukup. Loh, untuk apa? Dia berkata, aku mau beli waktunya papa. Kan 1 jam dapatnya 1 juta. Aku punya 500, aku beli. Nanti dari uang saku aku kembalikan. Ayahnya itu nangis. Jadi artinya anak itu rindu. Arahnya bisa dekat dengan dia. Kalau dekat merasa dikasih. Kalau enggak. Hanya sekedar barang bagi dia enggak cukup. Ya. Lalu saudara yang ketiga adalah hadiah. Orang sering-sering ada yang hadiah. Enggak ada dia itu enggak suka. Apa? Deket-deket terus. Enggak ini terus. Yang penting ada sesuatu gitu loh ya. Ngapain bersama terus. Enggak pernah dikasih apa-apa. Ulang tahun aja ya sekedar selamat ulang tahun. Enggak ada apa-apanya misalnya. Ada orang itu beda-beda loh saudara. Kalau ada
gitu loh, bukti gitu loh. Jangan hanya ngomong talk only gitu. Ada sesuatu yang diberikan, dia merasa dihargai. Ini perhatian loh, cocok, seneng, gak cocok barangnya. Tapi dia itu cinta loh, dia itu sampai cari loh, dia sampai memberikan sesuatu. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi ada yang karena hadiah atau pemberian. Ya, salah satu orang mengasihi pasti memberi. Ya, memberi belum tentu kasih. Tapi ada bahasa kasihnya kalau memberi. 4 adalah sentuhan fisik, saudara. Sentuhan fisik ini bukan misalkan orang tua dan anak. Sentuhan fisik itu anak kadang-kadang senang, dekat, tenang dengan orang tuanya. Misalnya membelai dia, mencium dia, anaknya ini dan itu. Ada sebuah kisah ditulis, satu kali seorang ibu melahirkan anaknya, saudara. Dan waktu melahirkan sulit sekali, dan setelah lahir ternyata nggak bernafas. Jadi dokter, suster berjuang terus, saudara, supaya bisa bernafas. 20 menit tetap gagal. Hanya dokter suster yang ngomong, ya sudah, kita sudah usaha 20 menit itu. Orang kalau nggak bernafas 20 menit apa bisa, sudah meninggal. Tapi ibunya nggak mau menyerah. Dia minta anak itu, dia peluk, saudara. Ya, dibuka pakaiannya, ya anak itu juga dipeluk terus, nggak pernah dilepaskan. Dianggap dokter sudah mati karena tidak bernafas. Tetap dia peluk terus. 2 jam dipeluk. 2 jam kemudian mulai ada tanda kehidupan. Mulai ada tanda-tanda kehidupan. Mulai ada tanda-tanda kehidupan. Rupanya di rohnya bisa tangkap bahasa kasih seperti ini. Maka ada perjuangan. Karena bahasa kasihnya kalau ada tadi, saudara, sentuhan, saudara. Iya. Lalu yang kelima, ya dilayani, saudara. Ya, ada yang bahasa kasihnya dilayani, saudara. Dia melayani, ya karena dia cinta, saudara. Kalau enggak mau melayani, sudah kamu sendiri, itu saudara. Wah, ini perhatian sekali loh istri. Wah, semua aku diperhatikan. Semua ini dan itu macam-macam, saudara. Ya, istri mencintai, saudara. Kalau ini istri saya ahli, saudara. Semuanya dia pikirkan, semuanya dia siapkan, semuanya dia kerjakan. Ini nih hasil salon 10 menit yang lalu misalnya gitu, saudara. Pokok semua gitu, saudara. Nah, itu luar biasa sekali. Saya sendiri juga sama. Hampir dikatakan setiap hari mesti ngomong tentang kasih. Itu membangkitkan. Nah, sejak ini hanya sepintas, saudara. Biarlah kita pakai gambaran sedikit ini bukan untuk menuntut. Nah, kamu gimana? Bukan. Tapi biarlah kita cari bahasa kasih keluarga kita itu apa? Berusaha menjawab kebutuhannya dia. Menjawab bahasanya dia. Sebab kalau kita memberikan yang beda, dia belum tentu merasa. Ya, itu memberkatinya, saudara. Ya, terus berjuang, pelajari. Bahkan kalau saudara sudah usaha, belum berhasil, jangan menyerah. Jangan berhenti. Doakan terus, usahakan terus, doakan terus, usahakan terus, doakan terus, usahakan terus, doakan terus, usahakan terus. Saya percaya berhasil. Kenapa? Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang nyata. Kita punya Tuhan yang memberi hati yang baru. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang bisa merubah hati. Amin, saudara. Terus doakan dengan iman. Doakan dengan iman. Minta Tuhan dengan iman. Perkataan-perkataan profetik. Berkati orang yang kita kasih. Berkati dia dengan perkataan profetik, saudara. Berkati dia. Lalu doa peperang, hancurkan roh jahat yang mempengaruhi. Sehingga ya reaksi dia hancurkan, saudara. Saya percaya sekali lagi firman Tuhan hari ini disampaikan. Artinya Tuhan akan memberikan pemulihan keluarga dalam hal kasih. Kasih itu dibangkitkan. Amin, saudara. Itu tadi sepintas tentang beberapa yang lakukan manusia. Sekarang kita akan masuk khususnya bahasa kasihnya Tuhan. Nah, ini paling penting kita harus mengerti.
Kalau kita tahu bahasa kasihnya Tuhan, apa yang dianggap Tuhan, kita mengasihi, kita lakukan sekali lagi. Kita akan mengalami seperti Daud, menjadi orang yang sangat dicintai Tuhan, saudara. Oh, Tuhan berkarya luar biasa karena hatinya tersentuh. Hatinya mendapatkan apa yang dianggap Tuhan, itu kita mengasihi. Yang pertama, saudara, yaitu sentuhan roh, bukan sentuhan fisik. Kalau tadi tulis dulu ya, sentuhan fisik itu kalau manusia. Manusia itu lahiriah, fisik. Allah itu roh. Allah itu bukan lahiriah. Betul saudara? Jadi gak bisa kita menyentuh fisiknya, gak bisa. Kita harus apa? Berusaha. Ada tindakan yang menyentuh dalam roh. Dengan roh gitu saudara. Sentuhan secara rohani. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Ya, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang pasti saudara, kita harus mengerti dia roh. Tuhan itu roh. Kita harus menghampiri dengan roh kita, bukan dengan fisik. Manusia kita pun sebetulnya manusia roh, manusia rohani, tinggal di dalam tubuh yang memiliki jiwa. Manusia sesungguhnya adalah roh. Saya sesungguhnya bukan yang saudara lihat. Saya sesungguhnya adalah yang di dalam roh. Saudara sesungguhnya bukan yang dilihat. Saudara sesungguhnya itu yang di dalam roh. Allah cari itu, lihat rohnya. Allah itu roh. Jadi kita hanya bisa menyentuh hatinya Tuhan kalau kita menyentuhnya dengan roh kita. Kalau lebih mudah dengan hati kita. Tapi belajarlah saudara hidup dalam roh. Berkata-kata dalam roh, melakukan sesuatu dalam roh, menghampiri Allah dengan roh, itu penting sekali. Saya sangat senang kalau saya sendiri tahun ini dibawa Tuhan level menghampiri dengan roh, hidup dalam roh itu banyak sekali sehingga mudah mendengar suara Tuhan. Sejak saudara belajar, misalnya pujian penyembahan, saudara tidak hanya mulut keluar, enggak. Saudara tidak hanya tubuhnya gerak-gerak. Enggak, saudara tidak mengerti. Tapi roh saudara yang menyembah. Ya, minimal hati. Roh saudara menyembah. Berkata-kata, kalau saya berkata-kata, saya diam ini saya bisa berkata-kata. Roh saya berkata-kata dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dia roh. Kita mau hidup dalam roh. Bergaul dengan Tuhan dalam roh kita. Terus bergaul saudara, menyembah dalam roh saudara, mendengarkan dalam roh saudara. Itu sentuhan kasih bagi Tuhan. Kalau enggak kita jauh terus dengan Tuhan. Ya sekali lagi saudara, sentuhan rohani dengan roh kita. Daud tahu itu persis saudara. Dia lakukannya seperti itu. Yang kedua adalah hadiah atau persembahan. Kalau kepada Tuhan itu begitu. Kalau manusia tadi ngasih dia pemberian. Kalau Tuhan persembahan, karena dia raja di atas segala raja. Ini bahasa kasih daripada Tuhan. Saudara. Kejadian 4 ayat 3-5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu pada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari apa saudara? Anak sulung, kambing domba. Kalau tadi Kain hanya sebagian dari hasil. Kalau ini anak sulung, kambing domba. Ya ini apa? Lemak-lemaknya dipilihkan. Ya lemak-lemaknya. Ya, artinya yang tambun, yang ada lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita sudah pernah belajar saudara, sama-sama persembahan. Ada yang memberkati hatinya Tuhan, menyentuh hatinya Tuhan, menyukakan hatinya Tuhan. Oh lalu diterima oleh Tuhan, menyenangkan gitu saudara. Tapi kita juga ingat ternyata ada persembahan yang tidak menyentuh hatinya Tuhan. Bahkan tidak disukai oleh Tuhan, enggak diterima saudara. Jadi beda sekali. Saya pernah ajarkan ini, saudara perhatikan ya. Kain
mempersembahkan suatu pada Tuhan bukan karena kasih, bukan karena cinta Tuhan, bukan sebagai korban, ya persembahan itu sesuatu yang ada nilainya. Korban itu sakit tuh, binatang disembelih itu sakit tuh. Ada sesuatu yang sungguh-sungguh sampai dikorbankan karena cinta Tuhan. Pertama saudara lihat ya, di situ kan Habel mempersembahkan hanya tulisannya sebagian yang ada. Tidak ada satu, ya sudah ambil aja sebagian yang ada, beda. Kalau Habel dia enggak, ya tadi dikatakan anak domba yang sulung. Ini ada aturannya, ini sesuai firman, ini yang diingini Tuhan, ini yang dikatakan oleh Tuhan dalam hukum Taurat. Anak sulung itu bagian Tuhan yang harus dikembalikan pada Tuhan. Dikatakan bukan hanya itu saja, masih dikatakan anak domba yang sulung dan apa? Lemaknya yang tambun, lemaknya yang terbaik. Itu hati yang cinta pada Tuhan, bukan asal. Dan bukan hanya itu saudara, ya Habel mempersembahkan berdasarkan perkataan Tuhan, keinginan Tuhan. Di Alkitab sudah ditulis, saya percaya Kain dan Habel pernah mendengar cerita dari Adam dan Hawa. Bagaimana dulu diciptakan oleh Tuhan, saudara. Ya, lalu ditaruh di Taman Eden, luar biasa. Tidak ada, ya kekurangan gak ada, arti kekurangan itu gak ada. Kelaparan itu tidak ada. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kutuk, tidak ada semua penderitaan. Saudara, dia bisa cerita luar biasa. Hanya sayang mungkin kata Adam ya, itu loh mamahmu itu loh, goro-goro. Ya, mau dibujuk sama ular itu loh. Abang tidak mau kalah. Aku ini goro-goro papamu itu loh. Ya sama-sama diem saja. Aku nggak diingatkan ya. Nah, saudara gitu saudara. Intinya mereka cerita, kita salah. Kita berbuat dosa. Hancur. Penderitaan. Kita harus keluar dari Taman Eden. Karena Allah kudus. Nggak bisa. Dosa ada di situ. Ya, lalu kutuk datang. Sakit penyakit juga datang. Banyak. Kita berusaha ngatasi. Ambil pun arah, daun arah. Untuk tutupi rasa malu. Tapi Tuhan enggak. Tuhan ambil binatang. Disembelih. Dikuliti. Kulitnya dikenakan pada kita. Katakan. Saudara itu menggambarkan apa? Korban. Anak domba. Tadi kita perjamuan kudus. Yang harus dikorbankan. Untuk apa? Pengampunan dosa kita. Dosa ditimpakan. Kalau sudah baca hukum Taurat. Yang namanya selamatan itu baik alam bawa binatang. Itu saudara. Itu pindahkan itu hukumannya. Saudara. Lah Habel. Bukan asal pikiran. Ya seadanya. Pertanian. Ya enggak apa-apa. Sama saja. Kalau Kain begitu. Sama saja. Kalau Habel enggak. Alkitab sudah berkata. Ini yang disenangi Tuhan. Kalau kita mau menghampiri Tuhan. Sejak zaman itu ya saudara. Harus buat mezbah. Harus ada binatang yang disembelih. Daging itu ke binatang, ke dagingnya. Yang dikorban, sakit. Disebabkan di hadapan Allah. Karena hati yang cinta. Karena hati yang mau taat. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Beda. Persembahan sama bisa beda. Ingat satu kali ya di bait Allah. Tuhan Yesus ngajak muridnya lihat itu. Orang banyak sedang memberi persembahan. Ada orang kaya yang beri banyak. Ada orang yang sedang beri banyak semuanya. Lalu ada wanita memberi berapa? Saudara masih ingat? 2 peser. Betul saudara ya? Yesus berkata, yang paling banyak yang mana? Ini paling banyak. Dia memberikan paling banyak. Nah yang dilihat Yesus bukan jumlah uangnya. Yang dilihat Yesus hati pengorbanannya. Karena 2 peser itu segala yang dimiliki. Tuhan berkata, itu segala yang dimiliki. Dia berikan, saudara. Sedangkan yang lain, itu hanya yang lain. Bukan memberi, enggak baik, enggak. Tapi Tuhan Yesus sedang berkata, ini yang paling tinggi. Ini yang paling banyak. Karena ukurannya bukan nilainya, tapi hatinya. Alkitab pun berkata, orang diberi sedikit dituntut sedikit. Karena 1 talenta ya tuntut 1. Orang yang sudah diberkati banyak
Ya dituntun banyak. Kalau gitu saudara pilih ya berkati banyak apa sedikit? Banyak. Lalu saudara ingin memberi banyak apa sedikit? Lala urip toh. Manusia itu kadang-kadang gitu. Kalau memberi ojo oke. Tapi kalau minta berkat sing oke. Tapi saudara saya ajak, Tuhan yang penting itu lihat hati. Bukan apa. Berkat itu yang beri Tuhan. Kekayaan Tuhan limpah-limpah. Harta itu hati yang dipersembahkan, dikorbankan. Karena cinta. Seperti Tuhan cinta kita. Sampai dia rela korbankan di atas kayu salib Golgota. Betul saudara? Itu tandanya kasih. Karena begitu Allah mengasihi dunia. Kasih itu begitu. Rela berkorban seperti itu. Sehingga manusia bisa diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah. Saya itu terkesan sedikit saudara. Tadi beliau sudah minta videonya untuk saya khotbah saya loh. Tapi saya cerita sedikit aja. Karena ada kaitannya. Saudara ingat tadi kalau yang datangnya enggak sejak awal mungkin saudara tidak lihat tadi ya. Jadi ini kejadiannya minggu yang lalu. Saya baca WA. Ini kirim ke saya saudara. Itu nangis saudara. Kenapa? Itu sore dia kirim WhatsApp. Dia kirim WhatsApp. Jadi ada satu orang sudah lama enggak pernah onset. Hanya online, saudara. Ya, dia kerja, laris, saudara. Terus diberkati sekalipun pandemi, berkati, kerja laris sekali. Tapi ada sesuatu jadi 1 bulan yang lalu. Dia kirim, dia sudah pegang satu rumah sakit, terus rutin kirim. Tiba-tiba gak lama dikabarin, ini ya yang kau kirim basi, rusak, marah, saudara. Stop, langsung di stop, semuanya. Dia kaget di stop. Ini nih satu-satunya penghasilan saya. Kalau ini di stop, pandemi mau kejabak bagaimana terus. Dia bergumul pokok. Ya karena dianggap sudah rusak, sudah bayi. Basi di stop ya gak bisa apa-apa. Saudara. Selama 1,5 bulan dia bertanya-tanya. Tuhan kenapa engkau gak berkati? Kenapa Tuhan kok satu-satunya saja diizinin terus? Sampai minggu kemarin Tuhan berkata dalam ibadah onset. Disuruh saudara. Dia itu enggak ibadah onset. Dia tidak. Ya sudah disuruh Tuhan. Ibadah onset datang duduk. Firman-Nya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan. Itu nomor 1. Hukum utama. Kedua sesama. Nomor 1. Waktu firman Tuhan itu saya sampaikan. Tuhan berkata dalam hatinya. Engkau ini sudah enggak nomor 1 kan Tuhan. Nomor 1 kerjaan. Tuhan berkati kerjaanmu maju, hatimu pada pekerjaan. Bukan lagi pada Tuhan. Ibadah onset enggak ada waktu. Tapi yang lain ada waktu. Dia nangis. Setelah itu malah Tuhan berkata, beri persembahan. Dia bingung lagi. Tuhan, uangku itu tinggal 15.000. Tidak punya sampai habis-habisan saudara. Jadi barang-barang di rumah itu sudah sampai dijual. Tabung gas sampai dijual untuk makan. Sekarang tinggal 15.000. Ini kalau aku berikan. Dan itu terus gimana? Pulangnya, makannya. Tapi Tuhan berkata berikan. Hanya dia belajar taat. Sudah lama. Ya sudah. Pulang. Ya mungkin jalan mungkin ya. Saya nggak tahu. Tidak diceritai. Sampai rumah ditelepon familinya untuk diajak doa. Yuk doa. Dia mikir biasa kumpul doa kan enggak. Mesti ada snack atau apa. Dia gimana enggak punya apa-apa. Sudah untuk itu aja enggak punya. Tapi dia ya. Sedang dia taruh teleponnya. Dapat telepon dari rumah sakit. Yang dia diputus. Telepon di sana langsung ngomong. Enggak. Besok Senin. Mulai kirim lagi. Seperti biasa ya. Dia tanya. Besok Senin. Besok Senin itu besok pagi. Itu karena minggu sore saudara. Dia kebaktiannya jam 13.30. Minggu itu besok pagi. Iya. Benar besok pagi. Iya. Lalu malah bisa harganya dinaikkan sekalian saudara. Malah ditingkatkan. Dia berkata nangis. Tuhan kau dahsyat. Jawaban kilat. Dia berkata begitu. Jawaban kilat.
Dan sampai sekarang terus. Maka tadi kesaksian video. Saya itu nangis, kenapa saudara? Satu, Tuhan itu luar biasa. Kedua, kasihan loh jemaat. Uang itu tinggal 15.000. Untuk yang ini sudah tidak ada. Itu saudara lihat ini pandemi ini banyak. Orang kadang-kadang mengalami banyak hal yang berat sekali saudara. Saya tuh usaha loh. Saya tanya ya. Saya sampai tanya yang recover. Di mana itu tempatnya? Tahu enggak? Bisa enggak dia menyediakan makanan untuk Senin lagi? Ini kan sudah mepet saudara. Betul enggak saudara? Tapi Tuhan dahsyat, dia ditolong oleh Tuhan. Tuhan buka jalan bukan hanya dapat pesanan, juga dapat untuk buatnya dan selesai. Sajak sekali saudara, Tuhan kita itu hidup. Bukan apa-apa, jangan takut. Kamu enggak punya apa-apa, kamu kaya, semua yang penting hati. Lalu saudara, yang ketiga, kata-kata pujian. Saudara, Mazmur 22 ayat 4, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayan, yang tinggal, menetap. Bahasa aslinya ada kaitannya. Jadi seperti rumahnya gitu. Menetap, saudara, tinggal, bersemayan. Di atas apa? Puji-pujian orang Israel atau umatnya. Itu disukai, saudara. Puji-pujian itu memberkati hatinya Tuhan. Puji-pujian itu sangat disukai oleh Tuhan. Surga hanya ada pujian penyembahan itu saja, saudara. Nah itu sangat memberkati Tuhan. Daud tahu sejak remaja, kecil remaja, dia adalah seorang pemuji. Dia paling suka memuji, menyembah Tuhan. Sejak dari kecil remaja, sejak dia hanya mengembalakan 2-3 ekor domba. Terus, tapi yang dia lakukan itu adalah bahasa cintanya Tuhan. Tuhan merasa diberkati Daud luar biasa daripada kakak-kakaknya, daripada yang lain, daripada Saul. Dia terus bertumbuh sebagai pemuji, penyembah. Hidupnya penuh pujian penyembahan. Sampai dia berkata 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Berarti satu hari memuji berapa kali? Bukan 7 kali. 7 kali sehari aku memuji-muji lah. Kalau memuji itu satu, memuji-muji itu lebih dari satu, nggak tahu berapa banyak. Artinya hidupnya penuh dengan puji-pujian bagi Tuhan. Bukannya sekadar nyanyi ya, tapi memuji Tuhan. Engkau dahsyat, engkau luar biasa, engkau hebat Tuhan, engkau segalanya Tuhan. Sampai dia tulis di Mazmur, itu mayoritas Daud. Sampai dia manggon apa? Satu tempat ibadah namanya Pondok Daud. Dibangun, isinya hanya pujian penyembahan. Saudara, itu dipakai luar biasa sekali. Saudara, 24 jam, nggak ada habis-habisnya. Sehingga Tuhan bersemayan, sehingga Tuhan tinggal di atas puji-pujiannya. Sehingga ibadah seperti itu dirindukan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, zaman Pondok Daud harus dibangun kembali. Siapa yang mau membangun kembali akan Tuhan nyatakan. Seperti Tuhan berkati Daud, seperti Tuhan sertai Daud, seperti Tuhan berkarya, memberikan kemenangan, memberikan berhasil. Jadi umat yang dicintai Tuhan, karena cinta Tuhan. Semua sudah tahu gereja kita sangat diberkati lewat Pondok Daud. Sampai sekarang sudah sekitar 12 tahun. Berapa tahun yang lalu bukan hanya Solo, semua kota. Lalu banjir mujizat, lalu banyak sekali. Betul? Pandemi sempat nggak bisa lagi ada onset. Tapi tadi diumumkan. Mulai kapan? Mulai kapan? Besok Selasa sudah ada onset untuk Pondok Daud, saudara. Ya, tadi sudah diumumkan banyak. Yang pasti, saudara, kita berusaha super iman, super hati-hati. Protokol juga semua yang sudah vaksin. Baik yang melayani harus sudah vaksin. Yang mau ikut onset untuk Pondok Daud, karena itu bisa lama atau betul enggak? Harus yang sudah vaksin. Kalau belum vaksin cepat. Ini di mana-mana ada vaksin gratis, betul enggak saudara? Cepat supaya apa? Semua lebih baik. Sakit jangan onset dulu. Ya baik yang jemaat maupun pelayan Tuhan jangan. Protokol
jalankan. Saya percaya itu dirindukan Tuhan. Sebentar lagi kita akan lihat hadirat Tuhan. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi, saudara. Sementara mulai jam 7 sampai jam 4 tadi. Tapi kita akan tambah terus. Jam berapa? Jam 6 jadinya ya. Mulai jam 6 sampai jam 4. Saudara. Tapi nanti mau ditambahi. Setelah itu nanti akan tambahnya sampai jam 10 malam nantinya. Ya tergantung nanti ya kapasitas kita. Setelah itu 24 jam. Saya percaya Tuhan akan menetap di tempat ini. Tuhan akan bersemayam. Tuhan akan bertata. Tuhan akan berkarya. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan lakukan satu. Sungguh-sungguh tempat yang Dia sukai. Kasih Tuhan. Itu bahasa kasih. Saudara. Ya semua sudah itu saja semua. Ayo mulai bangkit lagi. Karena Tuhan yang minta air zaman bangun kembali. Kalau mau bangun kembali, Tuhan akan nyatakan luar biasa. Jadilah pemuji, penyembah Tuhan yang disukai. Yang keempat, melayani, saudara. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ini kata siapa? Yesus. Barang siapa melayani Tuhan, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ikut Tuhan terus. Tuhan melayani, kita sama. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dengarkan ya saudara. Ini jarang dikupas. Barang siapa melayani aku, kata Yesus. Kita akan pengikut Tuhan, betul tidak? Melayani dalam Tuhan. Akan dihormati siapa? Bapa. Saya ulang lagi. Akan dihormati siapa? Bapa. Kalau di sini ada orang dihormati wali kota itu sudah wah, luar biasa loh. Sampai wali kota aja menghargai dia. Dihormati oleh Pak Presiden lebih lagi loh. Ini luar biasa loh. Sampai dihormati oleh Pak Presiden. Sudah dengar? Saat kita melayani dengan tidak itu beda. Tuhan yang ngomong loh ini ya. Bukan saya ya. Kalau engkau melayani, engkau dihormati Bapak. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau engkau melayani, engkau dihormati Bapak. Jadi jangan menganggap sama saja. Yang penting aku sudah ikut Yesus. Sama saja. Yang penting aku minggu datang. Sama saja. Yang penting aku sudah baptis. Sama saja. Yang penting aku sudah ikut. Ya ibadah. Semua itu ada level. Ada level. Ada level. Tapi Yesus berkata hari ini. Kepada saudara semua yang di sini. Kepada saudara yang online. Kalau engkau melayani Tuhan, dihormati Bapa. Dihormati Bapa. Dihormati Bapa. Dihormati Bapa. Dihormati Bapa. Dihormati Bapa. Tapi sungguh-sungguh melayani Tuhan, saudara. Bukan sekedar pelayanan itu hanya sekedar manusia, enggak. Melayani Tuhan. Melayani itu untuk Tuhan. Kalau kita melayani hanya untuk manusia, banyak kecewa kita. Semua manusia enggak bisa memuaskan kita. Tapi kalau pelayanan kita untuk Tuhan. Tuhan itu senang. Ini cinta aku. Bukan hanya minta-minta saja. Tapi juga mau melayani. Bukan hanya yang minta didoakan. Bukan hanya minta dilindungi. Bukan hanya minta dimuridkan. Bukan hanya minta diajari. Tapi mau dipakai. Untuk membangun kerajaan Allah. Saat ini. Saatnya Tuhan sedang bangkitkan Elia, Elisa dalam gereja kita yang dipakai Tuhan untuk kegerakan yang luar biasa yang sedang datang. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Saya sudah sampaikan siapa nyangka oleh karena pandemi gereja kita yang dulunya ada di 22 kota sekarang tambah banyak sekali. Ya di kota-kota mana-mana sekarang banyak sekali. Di pulau-pulau mana-mana, saudara. Sekarang banyak sekali. Ya di negara, ya berbagai negara. 20 negara yang laporan 3 atau 4 minggu yang lalu. 20, saudara. Itu luar biasa. Ini saatnya Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Saya juga sangat tentu. Berkali-kali banyak yang WhatsApp. Yang sudah lama enggak ibadah. Yang sudah lama enggak melayani. Bersaksi, aku datang. Nangis.
Itu aku rindukan sudah lama. Nggak bisa terus. Kemarin minggu ada yang WhatsApp saya, nangis Pak aku. Aku sudah 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun. Nggak lagi di rumah, nggak pernah lagi pelayan. Hanya gara-gara apa? Covid ya kelihatan itu aja. Aku sampai sudah nggak pernah melayani lagi. Nangis. Tapi saya percaya Tuhan suka hatinya diberkati. Tepuk tangan. Ada satu lagi, ini ibu-ibu yang cerita saya. Ada pelayan Tuhan, kita umurnya berapa? Ibu? 81. Kalau enggak boleh, dia dulu melayani. Ketua seksi ya. Kalau enggak boleh, enggak mau dia, pokok aku melayani. Nekat terus pokok melayani. Tapi Tuhan berkati kesehatannya luar biasa. Dulu sebelum ini ya, 1,5 tahun masih badminton loh saudara. Jadi hampir 80 tahun itu masih badminton loh saudara. Orang cinta Tuhan, itu beda. Ini saatnya, bukan hanya kanak-kanak rohani. Ini saatnya bangkit jadi pahlawan. Tentara Allah, pasukan. Yang kelima, waktu yang berkualitas. Ya, berani korban waktu. Yang sebenarnya berharga bagi kita. Kalau dunia, time is money. Waktu itu uang. Kenapa? Dunia, UUD. Ujung-ujungnya uang. Semua pokok UD terus, saudara. Itu dunia, waktu itu uang. Loh, aku kalau ke gereja melayani, loh, waktu itu harusnya itu tak pakai ini bisa gimana? Nanti langgananku, jualanku, omsetku gak mencapai. Pokok UD, ujung-ujungnya duit. Tapi minggu yang lalu Tuhan berkata, jangan UD. UUT, ujung-ujungnya Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan. Ini menyenangkan hatinya Tuhan atau tidak? Ini bisa mengungkapkan, aku cinta Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, akal budi, tenaga. Ini sungguh-sungguh Tuhan dinomorsatukan. Salah satunya waktu. Ada enggak yang sering ngomong, enggak ada waktunya Pak. Enggak ada waktunya Pak. Saya enggak nyinggung saudara tapi nyenggol. Mungkin malah gablok. Loh betul. Kadang-kadang kita manusia itu enggak ada waktu. Doa kok 1 jam, 2 jam. Enggak ada waktu Pak. Ini sibuk sekali kok. Ibadah jangan lama-lama. Enggak ada waktu. 1 jam masih terlalu lama. Kalau sampai Tuhan berkata, gak ada waktu untuk kita gimana? Oh, benar loh saudara. Kita itu kan harus konsekuen, betul gak? Kalau saat kita butuh Tuhan, boeng, terus gimana? Tuh, betul kok saudara, betul. Waktu yang kita korbankan, itu penghargaan. Seperti tadi orang tua, berani korbankan waktu untuk anak. Untuk kerja ya banyak. Tapi beda, memberkati anaknya. Anaknya akan tumbuh dewasa. Kelak dia akan jadi orang yang hebat. Kelak dia akanlah satu yang hebat. Kalau kita saat ini gak punya waktu untuk anak. Besok kita sudah tua, anak kita kerja, kita cari anak ya. Gak ada waktu. Kalau kita untuk Tuhan gak ada waktu Tuhan. Repot atau mau diberi waktu oleh Tuhan. Ya sudah tak kasih waktu, nganggur gitu. Mau? Ya gak mau. Tapi itu salah satu pengorbanan yang bisa kita korbankan untuk Tuhan. Itu bahasa kasih. Tuhan senang kalau orang mau berlama-lama bersama Tuhan. Bergaul bersama Tuhan. Itu pengorbanan yang berharga. Betul saudara? Saya percaya itu rinduan, panggilan. Salah satu yang paling berharga adalah pengorbanan waktu. Lukas 14 ayat 17 mulai. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tapi mereka bersama-sama minta maaf loh. Baik toh, aku sudah ngomong, sudah minta maaf kok, sudah pamit ya. Aku sudah ngomong baik-baik ya. Malah tambah minta maaf loh saudara. Ya. Yang pertama berkata padanya, aku telah beli ladang
Dan aku harus pergi melihatnya. Ya aku baru beli pabrik. Ini baru buka satu yang baru. Aku harus urus itu dulu. Aku minta maaf. Lah pakai minta maaf. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu, kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Ya mungkin dia baca hobi lah gitu saudara. Baru beli gitu saudara. Kuda yang tangkas. Baru beli itu saudara. Apalagi ya saudara. Baru beli apa ya saudara. Ya pokok banyak lah saudara ya. Ya maaf aku gak bisa aku cobanya. Yang lain lagi berkata aku baru kawin. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Baru nikah lah gimana. Baru punya anak lah bagaimana. Baru ini buka pabrik gimana. Baru sorry ya Tuhan ya. Minta maaf ya saudara. Aku gak bisa datang ya Tuhan. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata pada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin yang merasa butuh, itu miskin, dan orang-orang cacat yang merasa penuh kekurangan, dan orang-orang buta yang sadar tidak banyak mengerti, dan orang-orang lumpuh yang nyadari gak bisa berbuat apa. Panggil mereka semua. Betul saudara. Kenapa? Kalau saudara baca, rumahku harus penuh, kata Tuhan. Karena rumah ini harus penuh. Waktu saja saudara coba uji. Ada 5 bahasa kasih dari Tuhan. Kalau saudara melakukan itu, Tuhan merasa diberkati. Tuhan lihat saudara itu mencintai Tuhan. Saudara melihat saudara itu lakukan sesuatu karena mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dalamnya. Dia senang, dia diberkati. Saudara akan lihat seperti Daud. Saudara akan mengalami seperti Daud. Sentuhlah, ikut Tuhan dengan roh saudara. Jangan lahiriah saja. Puji-pujilah dia. Dia layak dipuji. Berikan persembahan yang memang karena kita cinta Tuhan. Saudara, banyak saudara. Iya, lalu juga saudara, layanilah Tuhan. Berani korban waktu. Dan kalau saudara sudah melakukan ini, maka Tuhan merasa orang ini, jemaat ini, gereja ini mengasihi aku dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatannya. Saudara akan lihat Tuhan yang akan berkarya, Tuhan yang akan bertindak. Semua bangkit berdiri, kita pujian-pujian. Buka hati, minta Tuhan selidiki saudara. Karena ini adalah pelajaran yang dasar. Ini pelajaran yang sungguh-sungguh basic. Ini ada sesuatu yang sangat penting. Supaya apa yang kita lakukan selanjutnya dalam hidup kita. Kita bangun dengan baik. Kita bangun dengan aman. Kita bangun dengan pertolongan Tuhan. Kita bangun dengan anugerah Tuhan. Ini Tuhan doa kami. Selidiki dan lihat hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Engkau tahu, Engkau Tuhan yang melidiki hati, Engkau Tuhan yang Maha tahu. Dan menilai hidupku karena yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setelah kulihat Tuhan kebaikan-Mu Tuhan, apa yang Kau perintahkan untuk kebaikan kami sendiri Tuhan. Semua yang Kau katakan karena Kau cinta kami.
Tidak pernah habis-habisnya Tuhan kebaikan-Mu. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat. Sekali lagi saudara, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah perjamuan kudus mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan. Semua yang Dia lakukan baik, bahkan apa yang Tuhan izinkan kita alami baik. Semua perintah Tuhan untuk kebaikan kita saudara. Oh Tuhan, kita baik semata-mata. Wah, kami akan berjuang sampai akhir Tuhan, sebab Kau dapati kami setia. Semua datang pada Tuhan saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mulai berkata-kata pada Tuhan. Keluar dari isi hatimu. Dia melihat hati kita saudara. Karena Dia adalah Allah. Dia adalah roh. Oh, Dia melihat roh, hati kita, batin kita yang paling dalam. Apa yang ada dalam hati kita, Dia tahu. Apa yang ada dalam hati kita, Dia itu ukuran Tuhan adalah hati kita saudara. Semua kita ikut Tuhan, dasar hati kita yang dilihat. Karena cinta pada Dia kita ibadah. Karena cinta pada Tuhan saudara, bukan hanya sekedar liturgi kita melayani. Karena cinta pada Tuhan saudara, bukan karena orang lain saudara. Apapun yang dilakukan orang lain hanya untuk Tuhan. Tapi kita memberi untuk Tuhan saudara. Tidak tergantung apapun. Apa yang dikatakan Tuhan adalah baik. Perintah Tuhan hanya untuk kebaikan kita. Oh Tuhan, selidiki hati kami. Roh Kudus, tuntunlah setiap kami. Oh, jadikan firman-Mu pewahyuan, pembukaan ilahi Tuhan. Jadikan firman-Mu Tuhan rema bagi setiap kami. Rema bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami bahasa cinta-Mu Tuhan, yang Kau anggap itu mencintai Tuhan. Kami mau datang dengan roh kami saat ini Tuhan. Kami hampiri Engkau dengan roh kami, dengan hati kami, bukan hanya tangan. Oh, dengan roh kami Tuhan. Kami mempersembahkan apapun Tuhan, hanya dengan hati yang cinta Tuhan, yang rindu memuliakan Tuhan. Oh, apapun Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah mulutku juga terus memuji-muji Engkau, mengalir dari hati yang paling dalam. Memang Kau hebat, memang Kau luar biasa, memang Kau segala-galanya layak dipuji Tuhan, layak disembah Tuhan, layak diagungkan Tuhan. Oh Tuhan, kami akan terus melayani Engkau, melayani Engkau, melayani Engkau, melayani Engkau Tuhan. Seperti Engkau Yesus melayani kehendak Bapa, sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat. Oralah pasakar, terus berkata-kata saudara. Oh rela korbankan waktu, karena itu menjadi persembahan ya berharga bagi Tuhan, yang dianggap itu bernilai, yang dianggap karena kita mau korban waktu, karena cinta Tuhan, karena cinta Tuhan, karena cinta Tuhan. Waktu untuk berdoa, waktu untuk ibadah, waktu untuk melayani, waktu untuk bergaul dengan Engkau Tuhan, waktu untuk selamatkan jiwa, Tuhan yang tuntun. Oralah pasakara. Terus saudara berkata-kata. Saya rasakan Roh Kudus masih berbicara secara pribadi demi pribadi. Hari ini ada rema saudara, ada banyak rema yang sedang Tuhan sampaikan. Tangkap saudara. Seperti minggu yang lalu, dalam keadaan jauh, gak ada rema. Waktu dia datang onset, firman Tuhan sedang berbicara langsung pada dia. Kasih Tuhan itu dengan segenap hatimu. Jangan nomor duakan Tuhan, nomor satukan Tuhan. Dia tangkap saudara, apa yang dikatakan Tuhan dia tangkap saudara. 15.000 bagi manusia mungkin tidak berarti. Oh, untuk apa tidak tahu. Tapi Tuhan lihat hati, bukan lihat nilai jumlah.
Menggetarkan hatinya Tuhan. Tuhan gak bisa lama-lama. Sampai dia berkata, jawaban kilat, mujizat kilat, saudara. Dan itu Tuhan kita. Berbuatlah sesuatu, saudara, yang menggetarkan hatinya Tuhan. Sekali lagi saya rasa Roh Kudus sedang berkata dalam hati saya, gerakan jemaat pelayan, lakukan sesuatu yang menggetarkan hati Bapa, saudara. Enggak akan lihat, Bapa enggak akan diam, Bapa akan bertindak segera, saudara. Dan itu akan menunjukkan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Oralapa sakara. Tuhan, apamu doakan yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit dilenyapkan, disembuhkan, diberikan kesehatan yang prima. Pakai kesehatannya untuk melayani Tuhan, untuk selamatkan jiwa. Rumah tangga dipulihkan, roh pepecahan dihancurkan, roh salapan dihancurkan. Kesatuan datang, pengampunan datang, jadi kesaksian. Yang kekurangan Tuhan, berkatilah Tuhan. Supaya jadi berkat Tuhan. Kami ditetapkan jadi berkat. Jadi berkat, kami mewarisi janji dari Abraham, Bapa iman. Kita jadi berkat. Yang berdosa, Tuhan berilah pertobatan. Yang jauh mendekat pada Tuhan, yang serong diluruskan, yang cepat dilahirkan. Ampunilah Tuhan, dan pulihkanlah Tuhan, bahkan bangkitkan Tuhan. Berkaryalah besar-besaran. Bangkitkan Elia, Elisa dalam gerejamu. Jadi Tuhan. Imani saudara. Tuhan akan bangkitkan. Ada yang jadi seperti Elia, Elisa. Tangkap saudara. Amin Tuhan. Aku terima panggilanmu. Kami tahu sesuatu yang luar biasa. Apapun yang didoakan, sekali lagi kami bawa dia dulu. Kami ketuk itu hatimu. Engkau Tuhan yang mendengar doa. Engkau Tuhan yang menjawab doa. Bahkan Tuhan jawab dengan hal yang lebih daripada yang diminta, lebih daripada yang bisa dibayangkan. Yang butuhkan pasangan hidup, butuh keturunan, pekerjaan, rumah, butuh mujizat, butuh jalan keluar, butuh pintu berkat yang dibukakan, butuh jawaban doa. Tuhan, Engkau yang menjawab. Dan kami terima, kami tahu saat ini kami terima. Saat ini kami sudah terima. Kami sudah terima. Seperti perkataanmu Tuhan Yesus, apa yang kau minta, percayai sudah terima. Maka kami percaya sudah terima. Terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara Tuhan. Diberkati dengan cinta Tuhan dengan segenap hatinya. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaan, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara beri tepuk tangan yang meriah.